merasakan peristiwa yang berbeda. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu. Selamat pagi. Dan adik-adik sekalian yang terkasih dalam Kristus. Ada yang belum ditahu. Baptis, tapi malu gereja karena belum dibaptis. Tapi saya kira boleh. Gereja ini boleh kok. Bahkan orang Katolik itu boleh masuk gereja. Masuk gereja. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, hari ini adalah pesta pembaptisan Tuhan. Masih ingat Bapak Ibu? Aku dibaptis di pesta ada apa? Tidak. Tapi yang masih ada di pesta. Biasanya di pesta boleh berkumpul ya. Tapi pesta akan senang kita berbeda. Senang karena sudah dibaptis, sudah jadi anggota tubuh Kristus. Tapi ya, baptis tadi mungkin tidak ingat. Kalau baptis juara pasti banyak peristiwanya. Maka ya ada yang dibaptis karena suami istrinya, atau dibaptis karena yang penting ikut Yesus, ikut menjadi anggota gereja Katolik. Tentunya banyak sekali Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Selain dibaptis karena orang sudah banyak juga mungkin kesaksian-kesaksian yang dibaptis memang karena kesaksian orang lain, kesaksian sebagai Kristus, akhirnya dia tertarik untuk mempelajari gimana sih jadi murid Yesus. Akhirnya belajar, mungkin ada yang bertahun-tahun baru bisa ikut. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, ini yang jadi pertanyaan saya. Kok Yesus ikut dibaptis? Kenapa ya Bapak Ibu? Kok Yesus ikut dibaptis ya? Kenapa Bapak Ibu kira-kira kok Yesus ikut dibaptis? Yesus itu kan Tuhan. Yesus Tuhan atau bukan Bapak Ibu? Yesus Tuhan atau bukan Bapak Ibu? Manusia atau bukan? Ternyata manusia atau Tuhan? Yesus itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Manusia dan Tuhan. Boleh pilih salah satu kan? Gak tahu. Ini serius kok. Nanti kalau Bapak Ibu ditanya, Yesus itu manusia bukan Tuhan. Yesus itu Tuhan bukan manusia. Ya, masa lupa. Baru saja kita mendengar kelahirannya. Kelahirannya itu bukan karena bukan istrinya gitu. Kelahirannya itu kalau justru hadir di situ. Karena
Ya karena kalau kita pikir, tapi tujuannya apa? Yang lebih penting. Mengapa Allah repot hadir melalui ayat-ayat? Nah, itulah yang kita cari. Allah hadir dalam ayat, kemudian hidup sebagai manusia. Pasti kita sudah perhatikan. Ya karena mau dicontoh karena yang jadi masalah manusia setelah ada dosa dibuatkan akhirnya melalui satu orang manusia Islam ketika jatuh oleh satu orang ada tapi diselamatkan oleh satu orang yaitu Yesus. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara kita dan Kristus, manusia Yesus yang juga memberi contoh teladan. Dia sakit. Makanya tadi itu dalam peristiwa baptisan itu sudah dijelaskan. Dalam perjanjian juga tidak layak kalau dia mau buat. Tapi kebaptisan itu adalah Tuhan Yesus menunjukkan solidaritasnya kepada manusia. Dan mulai saat itu, ketika kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus selalu hadir di tengah kita. Kita sudah dipamerkan adalah baptisan menjadi anggota Yesus. Di konsekuensinya Bapak Ibu, kalau setelah baptis itu apa ya konsekuensinya? Ada konsekuensinya nggak ya? Masih kayak Bapak Ibu? Ada bekerja. Apalagi olahraga di zaman kita anggota Kristus dibaptis kemudian setelah itu sudah kita melaksanakan konsekuensi itu. Jadi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang bersama Kristus, baptisan Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Yesus 100% manusia, 100% Allah yang telah hadir itu juga setiap hari hadir dalam diri kita. Percaya Bapak Ibu? Kalau Yesus masih hadir di dalam diri kita, percaya nggak? Percaya. Cuma cara kita jarang kita sadari karena mungkin kita bergerak, mungkin kita bergerak putus asa, atau mungkin kita sudah malas doa, tapi kalau diminta kepada
perjalanan manusia itu tidak mudah juga. Mulai dari lahir sampai bapak sampai salib tidak ada. Itulah contoh. Jadi kalau kita di dunia ini dalam perjalanan ini melalui berkulit, lalu bangun, ya mari kita bersama-sama ikuti contoh Islam. Yakinlah bahwa tidak sia-sia Tuhan kita ini contoh pada kita manusia. Tinggal kita berjalan untuk selalu ikut. Itu tidak ada jauh, tapi mendekat terus. Apalagi sekarang sudah banyak sekali saya sekarang tidak boleh tinggal di tempat itu apa itu Bapak Ibu? Itu berdoa itu ini. Semoga dari ini ya perasaan bahwa saya itu ada satu atau minggu saya kalau masih ada punya rasa bahwa saya itu ada satu dan minggu lalu ya harus segera lagi ke gereja itu boleh Bapak Ibu misalkan susah apapun boleh di gereja. Jangan ada cerita sedih, Pak Buto. Yang orang gereja sedih susah, tak bersyukur, tak apa berserah, atau pasrah, berdoa. Di sini cuma diam saja. Karena apa? Karena disitulah Roh Kudus bekerja. Karena disitulah bahwa kita meyakini bahwa kita tidak dibiarkan oleh Tuhan. Lalu kata-kata aku akan bagaimana? Aku akan sampai ke dia. Aku akan apakah ini zaman akhir zaman kita masing-masing kita akan mengambil zaman bukan zaman dunia ini zaman kita. Jadi mari Bapak Ibu minggu jubileo pengampunan sudah dibuka. Justru kita yang merasa yang merasa dosa, yang merasa tidak punya apa, dia merasa itu. Itulah yang kita. Saya juga masih karena dia syukur, karena ternyata takut atau belum terkabul, dia tetap bersyukur. Itu pengampunan Tuhan. Apalagi kalau kita saudara-saudara itu tentunya akan menyenangkan. Karena itu kalau biasa, memang saya tidak
Pegang. Semua diri kita tidak sia-sia kita mengikuti Yesus. Kalau tadi akan saya timbul tadi bingung. Para tugas dua kali ini. Saya juga bingung mau kata apa. Saya juga belum pernah putra akal sama belum pernah. Sendiri. Maka saya katakan, Bapak dulu belum pernah, saya kamu bukan. Jadi, saya mau mengatakan, ya, saya percaya bahwa Kudus bekerja. Dan inilah keyakinan kita. Kita hanya berdoa saja, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam kita. Ya, tentunya mengikuti guru dan ajar kita. Dan semoga Tuhan